video terbaru dari channel G. Pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, kita akan membahas tentang bedah soal KSM, khususnya untuk bidang studi kimia terintegrasi dalam rangka persiapan kita selaku guru pembimbing atau guru pembina di madrasah masing-masing menjelang perhelatan akbar KSM tingkat kabupaten yang untuk jenjang MA yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024. Untuk itu, kita selaku guru kimia memerlukan banyak informasi, nantinya kita bisa saling diskusi interaktif dan saling melengkapi terkait dengan soal-soal KSM, kimia terintegrasi, atau juga kita bisa nanti sharing terkait dengan pelaksanaannya, di mana yang jelas tahun ini sangat berbeda Bapak Ibu dengan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang diharapkan pada webinar serta diskusi pada sesi 1 hari ini. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar nasional, izinkan saya Arif pribadi dari MAN 4 Tasikmalaya akan memandu kegiatan bedah soal KSM kimia terintegrasi pada pagi hari ini. Namun saya tidak sendirian Bapak Ibu. Dalam kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Urip dan Ibu Nurul. Namun untuk kesempatan pertama ini kita akan berjumpa dengan Bapak Urip SPD MSc, beliau dari MAN Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Terlebih dahulu akan saya sapa. Assalamualaikum Pak Urip, apakah sudah hadir di room Zoom ini? Assalamualaikum Pak Urip. Apakah sudah ada? Sudah bergabung dengan kita? Kita cek dulu. Masih ada ya? Sudah ada Pak Uripnya, Pak Ade, sudah ya? Mungkin sebelum beliau membersama kita di Zoom ini, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae beliau sebagai narasumber pertama, yaitu Bapak Urip SPD MSc. Beliau lahir di Mojokerto. Oke. Assalamualaikum Pak Urip. Salam. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Oh iya, siap. Bapak Ibu, Assalamualaikum Pak Urip, sudah hadir ya? Waalaikumsalam. Sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Bapak Urip SPD MSc, beliau lahir di Mojokerto pada tanggal 25 Juni tahun 1970. Kemudian beliau aktif mengajar di MAN Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau menempuh pendidikan S1 Pendidikan Kimia di Universitas Palangkaraya 1995, kemudian melanjutkan S2 Kimia untuk minat kimia komputasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2009. Media sosial beliau yang paling kita sering kunjungi Bapak Ibu ada di blognya beliau, yaitu www.urip.info. Di sana banyak sekali informasi terkait dengan pembahasan soal, kemudian materi-materi pembelajaran kimia ataupun komputasi kimia yang sering kita gunakan, yaitu Gmol atau kalkulator kimia ya Pak Urip ya, yang di situ sudah bisa kita gunakan selama pembelajaran kimia di kelas. Kemudian pengalaman berbagi beliau 5 tahun terakhir yaitu pembelajaran kimia pada era disrupsi UNJ Jakarta tahun 2019, kemudian ada Diklat Penyiapan Instruktur Provinsi Guru Kimia MA Malang di tahun 2019 juga, kemudian berlanjut Instruktur Nasional Mata Pelajaran Kimia Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 sampai tahun ini 2024. Kemudian di bidang penghargaan beliau terkait dengan TIK, yang pertama adalah beliau memperoleh e-learning award
oleh Depdiknas tahun 2008. Kemudian beliau juga memperoleh Aser Guraru atau Guru Era Baru Award Pesta Blogger Nasional tahun 2010. Dan yang terakhir untuk pelatihan yang pernah diikuti beliau adalah Short Course Full Leadership di Jakarta, Sydney, Singapura tahun 2010. Wah, ini luar biasa sekali. Kemudian beliau juga mengikuti Diklat Fasilitator Guru Kimia MA di Jakarta tahun 2010. Kemudian mengikuti Diklat Instruktur Nasional untuk Guru Kimia Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2019, sekaligus sebagai IN ya Pak Urip ya, untuk mata pelajaran kimia. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar nasional, mohon disiapkan kertas dan ballpoint-nya atau coretan-coretannya. Kita akan diskusi bersama, membahas soal-soal kimia untuk sains murni terlebih dahulu ya. Untuk itu, waktu selama kurang lebih 75 menit Pak Urip untuk membersama kita serahkan kepada beliau, sekaligus nanti diskusi langsung dua arah ya, Pak Urip. Mungkin ada nanti peserta langsung bisa bertanya terkait dengan soal itu, atau ada tambahan yang lain. Untuk itu kami mohon sekiranya Bapak Urip untuk bisa memulai kegiatan sesi di bedah soal untuk sains murni pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Pak Urip, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bersibuk ria menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan ini. Sebenarnya saya merasa nggak layak untuk membahas-bahas hal-hal yang terkait dengan bedah soal dan sebagainya, karena secara kompetensi seperti yang disampaikan Pak Muhammad Siddiq tadi, bahwa kesuksesan seorang guru itu adalah kalau dia mengantarkan siswanya berprestasi. Sampai dengan hari ini siswa saya tidak satu pun yang berprestasi. Itu secara siswa, secara individu saya pun nyaris tidak pernah mengikuti lomba-lomba kompetisi yang terkait dengan macam olimpiade kimia atau lomba guru berprestasi seperti rekan-rekan saya sebelumnya yang memang luar biasa. Dan ini penghargaan sih buat saya, tetapi mohon maaf sebelumnya karena ini nanti saya tidak akan terlalu detail untuk membahas setiap soal. Harapan saya seperti yang kemarin kita perbincangkan, kita akan aktif nanti di kegiatan oksidasi itu malam Sabtu ya. Iya, itu akan lebih terbuka. Kalau yang ini kan ada judulnya, kalau ada judulnya itu biasanya formalitasnya agak-agak tinggi gitu. Maka untuk hari ini nanti kita akan coba menganalisis beberapa soal, tapi sebelum ke sana kita nanti akan izin dulu ya untuk share screen. Boleh Pak. Lama nggak pakai Zoom ini. Jadi agak-agak gagap gitu. Boleh. Iya. Wah, ini googling tadi untuk nyari logo. Iya. Oke, sebentar. Sudah muncul? Sudah Pak, sudah. Oke. Ini judulnya keren banget ini. Dan kalau saya melihat judulnya, mestinya orang yang menyampaikan ini adalah orang yang tahu betul bagaimana melakukan operasi di dalam penyelesaian soal KSM, terutama di bidang kimia. Bukan hanya KSM sih, sepertinya kalau OSN juga kurang lebih sama. Sama ya, betul. Oke. Nah, karena waktunya cukup panjang, nanti ini kita pelan-pelan saja. Sebelum memulai ke sana, mungkin kita bisa lihat visual ini, ada analogi seperti ini. Peran kita ini di mana gitu kan. Setidaknya saya mau berbagi pengalaman saya. Saya itu jadi guru, seorang pemancing, anggaplah seorang pemancing. Kalau saya tidak punya kemampuan memancing, walaupun saya punya di bawah saya ini banyak ikan, tentu tidak satu pun ikan ini akan nyantol. Itu kalau ada ikannya. Kalau ikannya lapar, kalau ikannya mau makan, mau menyantap umpan yang kita berikan. Fakta yang terjadi di saya
saya sudah nggak punya kemampuan memancing, ikannya itu kecil-kecil, terus tidak satupun yang ingin makan, sehingga saya tidak bisa mengambil ikan yang ada di bawah sini. Kalau ikannya lapar, ikannya pengen makan terus pokoknya, maka otomatis biasanya ada semacam motivasi bagi seorang pemancingnya ini, kalau kita analogikan sebagai pembimbing itu, akan bisa banyak mengangkat ikan-ikan ini ke tempat yang layak untuk digoreng. Iya. Jadi kalau kondisi teman-teman punya potensi yang baik, artinya di sekitar di madrasah teman-teman itu banyak siswa yang berpotensi, ini bisa jadi motivasi buat kita untuk mengembangkan kita sendiri, mengembangkan diri kita sendiri, untuk mengupgrade diri kita sendiri, melakukan pemutakhiran dari berbagai variasi soal. Jadi mau nggak mau kita akan terpacu untuk belajar juga, entah dari mana sumbernya. Jadi kembali lagi ke kita, kalau memang penilaiannya bahwa kesuksesan seorang guru itu adalah mampu mengangkat prestasi siswanya, ya seperti ini kira-kira. Tapi buat saya bukan di situ. Kalau untuk saya tidak di posisi yang seperti ini, karena sekali lagi ya saya berdalih saja sih, berdalih ikan di tempat saya itu sudah pada kenyang, kecil-kecil, susah diangkat. Nah, walaupun demikian saya punya sedikit usaha paling tidak untuk diri saya, dan kalau di tempat saya ikannya nggak banyak, maka saya akan mancing di tempat lain, yaitu dengan cara belajar sendiri, mencari soal-soal untuk saya pelajari, kemudian saya bagikan. Hanya mungkin karena saya sering membagikan saja sih di blog saya, akhirnya saya ditembak untuk membawakan materi ini, dan ini sangat tidak tepat sebenarnya. Sebelum saya mulai, nanti saya akan minta bantuan ke rekan saya, partner saya yang sudah cukup lama, Pak Haji Rizal Kamaludin, karena beliaulah kalau kita lihat dari CV yang disampaikan kemarin, itu sangat-sangat layak dan sangat kompeten untuk membawakan materi ini. Jadi nanti kita coba berpartner dengan beliau. Mudah-mudahan Kang Rizal ada. Halo Kang Rizal? Oh belum. Masih belum Pak. Oke. Ya. Nanti bisa kolaborasi Pak nanti. Siap. Ya, tentu saja bukan dengan beliau saja, teman-teman siapapun yang berpengalaman di dalam pembimbingan siswa dan siswa dalam bidang KSM maupun ASN, ini akan bisa berbagi. Jadi saya di sini hanya sebagai pemantik saja, karena sekali lagi kalau saya disuruh menghadapi soal KSM atau ASN, gagapnya mungkin lebih gagap dibandingkan teman-teman, karena begitu melihat soal, wow, apa ini? Nah, itu kurang lebih akan sama. Saya juga begitu. Jadi bukan berarti saya paham betul. Nah, bedanya nanti di bagian mana sih agar kita bisa sedikit upgrade gitu. Nah, terkait dengan topik soal yang ada di KSM maupun OSN saya kira ya. Jadi yang pertama ini harus kita kuasai. Kita sebagai pembimbing mestinya menguasai kimia dasar. Berapa persen kira-kira ini untuk menguasai untuk bisa menyelesaikan banyak soal? Persentase semakin tinggi, mestinya hasilnya akan lebih baik dan kita tidak terlalu banyak kesulitan. Tetapi ini yang mendasar sekali. Saya kira topiknya ini semuanya sudah kita pahami, ada kimia anorganik, kemudian kimia fisik, kimia fisika, dan yang jadi momok kebanyakan kita itu adalah kimia organik dan biokimia. Tapi saya tidak patah semangat untuk belajar ini karena ada Pak Rizal yang memang latarnya itu di bidang kimia organik. Kalau saya bidangnya di kimia teori. Jadi kimia saya itu adalah kimia teori terkait dengan pemodelan molekul. Sedikit pengalaman, jadi untuk kimia organik saya suka ada buku topiknya adalah tentang mekanisme reaksi, dan ini sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Teman-teman bisa akses sekarang, ini sudah saya letakkan di Google Drive, linknya ini s.id/1 terus ada garis datar ini ya, orgu. Silakan diakses, itu buku yang bisa kita jadikan referensi. Itu yang versi tahun sebelumnya, yang versi 2021 ada, tetapi tidak user friendly ketika digunakan sebagai bentuk file PDF.
Ini topiknya. Terkait dengan kisi-kisi, kalau teman-teman sudah melihat kisi-kisi di Olimpiade Sains Nasional, di KSM, sebenarnya itu bukan kisi-kisi, karena semuanya masuk. Jadi tidak satu pun, ini nanti bagian ini yang keluar, tidak. Jadi semuanya masuk. Yang mana saja kita nggak ada yang tahu. Jadi itu setidaknya pengamatan saya selama belajar mengamati soal dan mencari penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, untuk beberapa hal yang harus kita punyai, ini untuk memutakhirkan diri, kalau kita menghadapi soal baru, anggaplah ini adalah suatu tantangan. Kalau buat saya, kalau ketemu soal yang saya nggak bisa, itu merupakan tantangan dan saya harus selesaikan. Entah waktunya sehari, 2 hari, atau sebulan bahkan. Tapi itu masih terngiang-ngiang ketika kita sedang ngapain saja, itu soal kok aku gak iso-iso yo gitu. Jadi yang seperti itu kita akan pikirkan terus. Nah setelah dapat, itu yang saya tuliskan. Mungkin ini yang sedikit banyak berbeda dari teman-teman ketika saya habis belajar, saya bikinkan catatan, saya taruh di blog saya. Harapan saya sekali lagi, kalau di kolam saya tidak ada ikannya, maka di kolam teman-teman itulah yang mungkin bisa dilakukan proses pemancingan untuk meningkatkan diri dan siswanya. Jadi tidak terlalu banyak berharap di kolam saya sendiri. Untuk konsep-konsep dasar kimia maupun banyak sekali buku-buku elektronik, itu teman-teman mungkin sudah terbiasa ya, akses di libgen.is. Sekali lagi ini dalam tanda petik, ini adalah buku ciptaan manusia. Buku ciptaan Tuhan aja dikasih gratis, ciptaan manusia disuruh bayar. Nah, kita punya jalur pintas yang bisa kita akses lewat ini. Silakan aja diketikkan kata kuncinya. Tentu saja ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia agak-agak sulit karena proses hukum di Indonesia itu ngeri. Kalau mereka di sini sudah ada jalurnya, ada peruntuh barrier tembok untuk mendapatkan ini. Dan ini sekali lagi menurut saya sah-sah saja. Kalau orang Indonesia mau belajar, mau pinter ya dari mana sumbernya. Satu buku harganya $2.000, $5.000, atau $500. Kayaknya gaji kita habis untuk beli beginian. Nah ini abjad awal yang sudah ada di direktori komputer saya. Ini ada beberapa saja ini. Ini buku-buku kimia dasar. Saya kira teman-teman beberapa sudah ada yang punya. Dan ini semuanya bisa diakses. Mungkin ada ratusan e-book yang bisa kita pelajari. Meskipun sekali lagi ini adalah obat penenang sebenarnya. Ketika kita tidak bisa mengerjain soal, tenang saja, di buku sudah ada. Kita butuhkan untuk mencarinya. Tetapi untuk pencarian dalam satu buku ini, tentu saja akan mengalami kesulitan. Tetap saja kita googling, nanti ketika masuk di Google e-book, kita lihat itu buku apa, ada di halaman berapa. Kita tinggal cari di referensi perpustakaan laptop kita. Nah ini, jadi sekali lagi e-book ini adalah sebagai obat penenang. Walaupun sekali lagi nggak sanggup kita membaca semuanya, tapi kalau sudah ada semua, kita akan tinggal cari halaman sekian dan seterusnya. Ini adalah gudang yang mestinya sering kita kunjungin ketika kita mau menaikkan kompetensi kita terkait dengan pemahaman kimia yang dihubungkan dengan model-model soal. Kemudian yang berikutnya ini berbekal konsep dasar kimia, ini posisinya di mana ini? Kalau yang tadi di e-book, yang berikutnya melalui diskusi di grup, baik itu grup kumpulan guru atau kumpulan guru dan siswa. Nah, salah satunya yang cukup intens karena pengolahnya ini adalah orang yang pernah mendapatkan medali internasional, medali Olimpiade Kimia Internasional, sehingga kita bisa banyak belajar. Dan di sini banyak sekali siswa-siswa yang luar biasa aktif. Walaupun beberapa ada pertanyaan-pertanyaan yang naif, yang mungkin karena model-model dari sekolah saya, yang pertanyaan gitu kok disampaikan. Tapi mereka welcome, apapun yang disampaikan mereka welcome. Silakan saja nanti bisa bergabung ini di grup WA ya. Ini luar biasa kalau menurut saya. Berikutnya lagi, ini yang pertama tadi, berikutnya lagi adalah bagian ini, menelisik jawaban soal sulit. Anggaplah saya mewakili teman-teman yang agak-agak
kesulitan gitu ketika menghadapi berbagai soal KSM atau OSN, kunci atau senjata utama kita itu adalah googling. Kata kunci yang tepat itulah yang akan membuat kita mendapatkan wawasan baru. Harapannya, tujuannya ya kita dapat wawasan baru kalau kita sendiri ingin tahu. Masalahnya kita kan kadang-kadang berharap ada pihak lain yang langsung menyodori, padahal kita nggak butuh. Nah, kita ketika butuh itulah kemudian kita akan melakukan proses pencarian. Ada sih sebenarnya macam aplikasi web, ChatGPT dan sebagainya gitu. Tetapi untuk kimia saya beberapa kali coba, itu jawaban-jawaban yang diberikan tidak akurat karena mesin yang memberikan dia mengambil referensi dengan konteks yang berbeda sehingga solusinya pun tidak akan cocok untuk konteks dalam soal yang kita ingin tahu jawabannya itu seperti apa. Ini adalah 3 hal yang pertama yang saya lakukan ketika ingin ingin mendapatkan solusi dari suatu soal. Ya memang tidak semuanya ada, tetapi kita paling tidak mendapatkan pemicu awal. Oh, seperti itu prinsipnya, baru kita kerjakan. Jadi sekali lagi saya tidak bisa mengerjakan soal itu seperti halnya teman-teman yang sudah terbiasa mengikuti kompetisi atau siswa-siswa teman-teman yang sudah sukses mulai dari level kabupaten sampai nasional bahkan internasional. Mereka sudah di kepalanya itu kayak macam ada perpustakaan soal yang kalau kita sodori soalnya mereka langsung cet selesai. Makanya saya salut ketika ada siswa yang luar biasa bisa sampai di level yang tinggi. Lawang saya gurunya aja keteteran gitu. Apakah teman-teman mengalami hal yang sama atau beda ya? Sama nggak kira-kira kondisinya? Iya, Pak. Jadi, Ada yang sama. artinya kita itu senasib. Nasib kita itu seperti itu. Kenapa? Karena kompetensi kita itu berbeda sebenarnya. Kalau kompetensi kita itu levelnya kalau ada penilaian 1 sampai 10, barangkali 6 itu kayaknya sudah hebat gitu. Kalau saya mungkin levelnya 3 atau 4 lah. Jadi belum memadai. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan integrasi ya. Kalau integrasi itu wow lagi, itu pengetahuan ilmu bahasanya harus mantap, ilmu agamanya harus mantap lagi. Nah ini senjatanya googling. Kita nggak usah malu-malu googling, sedikit-sedikit googling. Ya, dari mana sumbernya? Karena kita ketika diskusi tidak ada partner lain yang bisa kita dalam tanda petik kita ganggu. Kita mintain tolong, ini penyelesaiannya bagaimana? Google lah kuncinya. Jadi mau nggak mau kita pakai googling. Nggak apa-apa pakai bahasa Inggris. Nanti kata kunci manakah yang kita ambil? Ada beberapa model atau variasi soal ketika kita lihat ada yang tidak diubah sedikit pun angka-angkanya. Kita bisa cek angkanya, variasi kombinasi angka. Kemudian kata kunci tertentu, topik tertentu kita copy, kita letakkan di Google, bisa jadi itu ketemu jawabannya. Atau kalaupun dimodif angka-angkanya dalam hal perhitungan numerik gitu ya, yakin itu pasti ketemu. Nah, berikutnya lagi setelah itu tadi, ini langganan saya. Jadi kita harus menjelajah variasi soal kimia dari kompetisi di luar negeri. Nah, salah satunya ini ada saya kasih linknya ya ini, s.id_US_olim. Ini dari Amerika. Teman-teman saya kira sudah biasa ya kira ya untuk mencari informasi-informasi seperti itu. Di sini mana tadi tuh? Nah ini, kebetulan semua ini saya tuliskan di blog saya, sumber-sumber yang bisa kita ambil. Jadi ini link pertama adalah dari Amerika, dari Kanada, Australia, Inggris, kemudian dari ini Cambridge ya, dan dari India. Mereka-mereka inilah yang mungkin masih bisa kita pahami bahasanya. Kalau kita ngambil dari Tiongkok, dari Cina, itu keren-keren sebenarnya, cuman harus pakai translate, dan beberapa translate-nya kadang-kadang tidak beres. Maka ini sumber utama kita. Jadi, kalau kita buka nanti yang dari Amerika, nah ini mungkin sedikit saran saja ya, bagi, nggak tahu apakah ada di antara kita yang terlibat di dalam proses
penyusunan soal atau terlibat di dalam pengambilan kebijakan, terlibat gitu ya, rekan-rekan guru barangkali ada. Mbok ya nanti kita bikinkanlah seperti ini. Selama ini kan kita kayak apa ya, kayak kesulitan itu mencari soal-soal yang lalu, yang sudah lewat, dan sekalian solusinya, penyelesaiannya yang diberikan oleh tim. Saya tidak tahu alasannya mengapa seperti itu. Kalau di Amerika ini sangat-sangat terbuka. Soal kalau sudah selesai nanti penyelesaiannya dikasih. Dan uniknya memang kalau di Amerika yang saya amati itu soal betul-betul dibuat, bukan di bukan di copy paste begitu saja. Barangkali mungkin terkait dengan apa ya, hak cipta atau apa begitu, sehingga mereka tidak mau publikasi. Karena kalau mereka di sana itu ada timnya, tim penyusun soal ini, penyelesaiannya ini, nanti di dalam penyelesaian itu ada yang disanggah dan sebagainya oleh pihak lain, nanti akan dilakukan perbaikan. Itu keren kalau mereka. Nah, kalau di tempat kita kayaknya belum sampai situ. Harapannya seperti itu adalah. Karena itu nanti untuk meningkatkan sekali lagi kompetensi kita sebagai guru dan berdampak kepada siswa kita, sehingga kita nggak akan kesulitan lagi untuk mendapatkan referensi belajar. Nah, ini kan referensi belajar nih. Jadi ini yang model lokal untuk olimpiade mereka. Kalau di tempat kita tuh OSN kabupaten, provinsi. Nah, kalau yang ini yang nasionalnya. Kemudian nanti kalau dicek lagi linknya ada yang level internasional. Kalau sudah level internasional kayaknya sudah goyang-goyang kepala saja, geleng-geleng saja. Oh, ini soal kayak begini, gitu. Level SMA macam apa begitu. Kemudian ini yang di salah satu contohnya ini yang dari India. Ini juga sama ini. Jadi ada soal, ada penyelesaiannya. Kalau kita mau belajar semuanya akan lebih mudah. Dan ini sangat sangat terpercaya kalau menurut saya, seperti yang di Amerika tadi. Kalau di Indonesia, kalau melihat di blog saya, kayaknya itu belum bisa dipercaya, karena pembahasan yang sudah saya coba tulis itu juga apa aja sih begini. Nah, saya sendiri nggak yakin, tapi berusaha lah, karena paling tidak kita punya beberapa referensi, kemudian kita coba gunakan untuk mendapatkan penyelesaiannya. Ini kerangka kita ini yang sekarang ini adalah bagaimana kita untuk bisa punya alat belajar mandiri dari berbagai soal. Jadi kalau mendapati soal sulit, sekali lagi, anggaplah itu suatu tantangan. Kalau pengalaman saya, kecuali sedang tidak ingin gitu ya. Kalau tidak ingin kan apapun sudah mau gitu kan. Ada buka e-laptop saja barangkali sudah tidak pernah lagi, seperti yang saya lakukan. Sudah hampir setengah tahun ini saya tidak pernah buka laptop kecuali ketika ngajar. Jadi ya kalau ya menghadapi soal gagap ya memang itulah kondisi kita gitu. Kondisi saya kok kita itu kan antara teman-teman dengan saya. Jadi itu real, saya kira terjadi juga di beberapa teman yang mengalami hal yang sama. Saya kira itu normal-normal saja. Saya kira, kecuali kalau teman-teman memang fokus betul, intens betul untuk ingin belajar, setiap hari belajar, ketemu soal baru, cari solusi, tanya sana sini, itu memang harusnya begitu. Faktanya hambu. Jadi seperti itu teman-teman kalau untuk mencari tadi ini ya. Nah, sekarang model. Nih, sebenarnya bedah itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita akan mencoba, sebenarnya tepatnya bukan membedah sih, saya hanya ingin menunjukkan model soal itu seperti ini, terutama yang non integrasi dulu ya. Kalau yang integrasi nanti biar Bu Nurullah aja yang menyelesaikan. Nah, ini saya angkat dari pembahasan soal yang sudah ada di blog saya. Ini saya ambil dari KSM kabupaten dan provinsi yang di tahun 2022. Jadi saya tidak akan memberikan pembahasan soal secara detail sekali lagi. Namun kalau ada yang mau didiskusikan, sekali lagi sumbernya bukan dari saya saja, dari teman-teman bisa saja untuk memberikan tanggapan. Barangkali ada penyelesaian soal yang saya buat itu nggak tepat. Karena kadang-kadang ada teman yang berbaik hati memberikan koreksi masuk di komentar, tetapi komentar itu tidak sempat saya tinjau, sehingga tidak muncul saran-sarannya bagaimana gitu. Iya. Nah, ini saya kira, ini kalau teman-teman melihat begini kan agak susah ya.
Jadi ini untuk yang KSM kabupaten mungkin beberapa teman sudah pernah akses. Ini saya bikinkan pemendek link. Jadi semuanya nih urut S.ID garis miring KSM strip 1 ini sampai 6. Kalau yang 6 itu nanti isinya KSM provinsi. Nanti kita coba ulik pelan-pelan. Saya berharap memulainya dari yang kabupaten. Seperti tadi ada sedikit perubahan, tapi perubahannya itu tidak terlalu ini ya. Kalau saya simak-simak itu KSM yang 2024 ini variasi soalnya kurang lebih sama. Hanya kalau kita lihat trennya dari tahun 2000 awal-awal pelaksanaan dulu, memang ada banyak perubahan dan karena ada integrasi, ini yang kadang-kadang buat kita harus melakukan kerjasama dengan teman kita yang membidangi ilmu agama. Kecuali kalau kita macam Kang Rizal, kan hari-hari dia bergelut di pondok pesantren, jadi mereka sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu agama yang luar biasa itu, kemudian tinggal mengintegrasikan. Makanya kalau kemarin harapannya Pak Direktorat GTK, kompetensi guru itu mestinya bisa mengintegrasikan semuanya. Faktanya saya baru di level separuh, bagian akademiknya doang, kompetensinya belum, agak-agak susah. Tetapi sebisa mungkin memang kita harus gini. Oke, selanjutnya, ini saya nggak punya slide lagi nih, sudah selesai. Nah, selanjutnya di bagian sini, ini sudah saya buka beberapa link. Nah, macam ini. Ketika menghadapi soal seperti ini teman-teman ini lihat di sini ya, mungkin saya zoom bisa. Nah, ini variasi soal seperti ini, secara akademis, kita hanya fokus di bagian akademisnya. Di sini nanti ada pernyataan, senyawa alpapinen dapat bereaksi dengan air dan katalis asam membentuk alkohol. Nah, fokus saya di bagian situnya saja. Nah, untuk yang ini terkait dengan ini nanti biar Bu Nurullah aja yang untuk melanjutkannya. Jadi model-model seperti ini, sekali lagi, ini kan model organik ya. Model organik ini bekalnya, ini adalah reaksi-reaksi kimia organik. Yang sayangnya ketika kita ngajar di kelas 12, untuk kurikulum 2013, sering reaksi-reaksi itu kayaknya aduh gimana gitu, nggak kita fokusin karena waktunya mepet, dikejar deadline dan sebagainya gitu. Akhirnya yang beginian logika siswa tidak masuk, bahkan logika kita pun kita matikan sendiri. Ini sulit, kita lewati gitu, atau kita berdalih apalah begitu. Itu pengalaman saya sih, bukan berarti menjas teman-teman semuanya begitu, tidak. Itu pengalaman saya saja. Nah, yang model-model begini kimia organik ini, saya sekali lagi referensi saya adalah yang tadi yang sudah saya share, yang tadi s.id/orgu. Bukunya ini sekali lagi bagus kalau menurut saya. Mana nih? Yang organic chemistry ya Pak Oridina? Ya, yang ini khusus yang kita kan sedang menghadapi soal nomor 1 tadi kan organic chemistry gitu kan. Nah, ini pertama saya lihat ini jangan-jangan sama nih, karena buku kimia organik kan banyak banget nih ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan membedah soal betulan, tapi tekniknya kayak gini deh gitu. Saya mau menyampaikan tekniknya saja. Dari judulnya di bagian bawah ini, kayaknya wah ini keren ini. Dari judulnya ini saya tertarik. Terus saya coba download, coba masuk. Ternyata betul. Ini kayaknya buat orang bebal seperti saya, kayaknya masuk ini gitu. Bisa gitu. Jadi kita coba melihat daftar isinya. Nah, dari sinilah yang untuk kimia organik hampir sama seperti yang tadi ya, khususnya yang tidak dikaitkan dengan integrasi. Ini kalau teman-teman sudah mendownload dan melihat sendiri daftar isinya, ini kalau diambil dari libken.is, ininya nggak ada kayaknya, atau ada saya lupa. Coba teman-teman lihat ini, amati ini. Urut-urutannya seperti ini. Ini bab pertama itu pendahuluan, kemudian ini adalah konsep asam. Nah, ini yang kadang-kadang ketika kita membahas soal asam basa di kelas 11, kalau yang di kurikulum 2013, ini seolah-olah ini lepas, tidak terkait dengan kimia organik. Padahal itu erat sekali dijadikan dasar untuk pembahasan-pembahasan soal terkait dengan kimia organik. Dasar-dasar tentang asam itu apa dan seterusnya, ini masuk semuanya. Setelah saya amati kayak begitu. Tapi sekali lagi kita kan kalau sudah bahasan asam basa, di saya ketika ngajar itu ya paling teorinya, kemudian tidak terlalu detail,
kemudian lari ke kalkulasi hitungannya, matematikanya, kemudian paling jauh kalau mau praktek literasi dan sebagainya. Tidak nyentuh ke sini sama sekali, sehingga hubungan antara materi-materi di level MA itu nggak nyambung ke sini. Jadi kalau kita lihat sini ada apa itu asam. Asam di sini nanti lebih dekat ke asam Lewis atau Brownstedt-Lowry yang paling banyak kita kaji di sini. Beberapa ada di sini, Arrhenius masuk, kemudian konsep resonansi, kemudian bagaimana mengukur tingkat keasaman dari suatu molekul, relatifnya keasaman dan seterusnya, termasuk efek induktif. Ini dasar yang kuat menurut saya untuk menguasai model-model variasi soal organik. Ya meskipun beberapa ada sih yang tidak membutuhkan seperti itu. Pokoknya kalau reaksi hidrolisis seperti ini, nah, kita tanpa tahu mekanismenya. Ya boleh-boleh saja sih kalau untuk pemula, untuk siswa-siswa yang baru ini biar tidak terlalu dipusingkan. Padahal itu menjadi dasar. Kemudian ada juga tentang konsep basa. Tadi asam ini basa. Oke. Nanti yang dimainkan itu adalah apa itu nukleofil, gugus pergi yang baik dan sebagainya, sampai di reaksi-reaksi yang relatif kompleks. Di buku ini sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Oke. Apalagi tadi lupa saya. Nah ini ya. Jadi seperti di sini, ini kebetulan di bahasan di blog saya sengaja saya buatkan ada klik untuk membukanya. Itu harapannya ketika siswa mencoba menyelesaikan soal, tidak langsung melihat jawabannya. Jadi coba dulu ini apa ini gitu, mengapa ini gitu. Jadi yang seperti itu. Untuk nomor 1 dan 4 analisisnya nanti Bu Nurullah yang mungkin mantap gitu ya. Kalau saya tidak. Walaupun di sini saya sudah tanya kanan kiri di sekitar saya, diskusi dengan beberapa teman beberapa waktu lalu, ketika membahas ini, ada di grup Rukimat juga, bagaimana membahas soal ini dan sebagainya gitu. Ini sudah ada penjelasannya. Reaksi ini dapat bereaksi dengan air, katalisnya asam, salah satu membentuk alkohol. Reaksi ini dikenal dengan reaksi hidrasi, dan seterusnya gitu ya. Selebihnya ini konteksnya dikaitkan integrasi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian model berikutnya, ini nomor genap kali ya nih. Kalau nomor 1 ini beberapa tidak semuanya saya bahas. Kemudian kalau yang ini, saya kira ini soal langsung, kalau model-model soal itu yang modelnya langsung gitu, terkait dengan kimia saja. Nah, model-model seperti ini pemahaman visual dari gambar yang disajikan, ini sangat-sangat penting. Ini kalau di bahasan kita, ini kan model soal reaksi redoks elektrolisis. Hanya yang sering kita hadapi biasanya tidak ada tambahan ini, nggak ada tambahan gas gitu ya. Yang sering kalau kita lihat, karena siswa kita tidak semuanya saya yakin minat di kimia, jadi yang agak-agak ribet dilewatkan, dikasih yang mudah-mudah saja. Nah, model-model seperti ini sekali lagi, kita bisa cukup bekal lah kalau yang ini. Menghadapi soal ini kira-kira kayaknya bisa deh ini. Hanya judulnya jadi sel bahan bakar hidrogen oksigen. Ini pernah dibahas sih kalau di buku terbitan Erlangga yang lama, ini dibahas cukup bagus. Sama yang seperti ini, berdasarkan diagram tersebut. Nah, berarti kan menyimak diagram. Di sini nanti sekali lagi ada beberapa komponen yang harus menjadi perhatian kita, katodanya apa, anodanya apa, yang menghasilkan gas apa, dan sebagainya. Ini redok normal. Redok normal itu artinya ya seperti soal-soal kita pada umumnya lah, tidak terlalu ribet. Nah, seperti ini. Ini kan reaksi elektrolisis ya. Seperti teman-teman yang ngajar selama ini, atau nanti yang kalau masih di K13, di kelas 12, ini masih dibutuhkan reaksi oksidasi reduksi, bagaimana cara menganalisisnya. Ya pelan-pelan saja ini apakah cocok, apa tidak. Elektron yang dihasilkan dari reaksi reduksi gas hidrogen mengalir ke katoda. Nah, yang ini kan model dasar ya. Artinya aliran elektron itu berasal dari komponen yang menghasilkan elektron, melepaskan elektron, dan dia masuk ke komponen yang membutuhkan elektron. Macam-macam itu. Ini cukup saya kira, ini bekal kita cukup, tidak terlalu, nggak perlu risau kita yang model-model soal seperti ini. Kemudian, nah ini dia, soal kelima. Ini saya kalau boleh tebak ya, saya tidak pernah bertanya kepada kira-kira
kira-kira ini kayaknya kenalan saya yang membuat soal ini, yang memang fokus disertasi maupun tesisnya terkait dengan representasi, multi representasi, biasanya adalah pemodelan dari suatu mikroskopis dibuatlah visual sehingga mudah dipahami siswa. Nah, banyak model-model soal seperti ini. Saya tidak sebutkan orangnya, mudah-mudahan teman-teman hanya cukup belajar, tidak mesti harus tahu siapa orang pembuatnya. Yang jelas bukan saya. Ini model-model kayak begini. Nah, ini sangat bagus sih model seperti ini kalau digunakan untuk proses pengajaran ya. Ini model multi representation. Jadi hanya melihat beberapa jumlah molekul, berapa yang terlepas, terdisosiasi dan sebagainya, ini kita bisa mengamati ini. Di bahasan saya ini kebetulan ada yang keliru ini. Ini ya, yang di sini kan ada komponen tadi ada 3 nih ya. A2X, A2Y, dan A2Z. Yang A ini analisisnya sudah oke. Nah ini yang salah nih. Betul sih, sorry. A2Y semua molekul terdisosiasi menjadi ion-ion, tidak ada molekul yang berikatan. Oke, ini sudah benar. Jadi ini kan semuanya sudah saling lepas. Jadi menjadi ion-ionnya. Jadi gambar seperti ini ternyata, oh ini molekul, oh ini yang lepas. Kalau visual seperti ini kita sering-sering pakai menjelaskan kimia teori, kayaknya bagus banget ini. Termasuk di dalam bahasan kimia asam untuk membedakan membedakan asam kuat dan lemah, basa kuat dan lemah. Yang model-model begini sangat-sangat bagus. Ini dari kampus Jawa Barat saya kira yang membuat seperti ini. Sepertinya. Sepertinya ya, Pak. Oke. Gimana, Mas? Sepertinya begitu ya. Ya. Masuk tadi, Pak. Oke. Berikutnya ini terkait dengan logika literasi nih. Model-model literasi. Kalau pendahulu awalannya ini kan Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan. Seandainya kita kaji secara kimia saja, oke lah ini sudah orang Islam sudah pasti ini ya. Salah satunya dengan cara mengonsumsi vitamin D yang berfungsi untuk memperkuat tulang dan meningkatkan imunitas tubuh. Selesai, ini adalah prolognya. Nah, yang menjadi soal nanti di bagian sini, pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari berlangsung seperti ini. Ini adalah literasi dalam bentuk visual, ya walaupun ini tidak terlalu jelas ya, gambarnya kan tidak terlalu jelas. Nanti dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Di bawah kulit manusia terdapat bahan baku yang membentuk vitamin D yang disebut 2. Nah ini mau nggak mau membutuhkan literasi yang cukup, informasi yang cukup. Saya kira kalau kita nggak pernah membaca ini, ditanya ini ya nggak tahu, itu saja. Itu nyata sekali itu. Nah di sini karena saya juga nggak tahu, akhirnya saya cari ketemu, kemudian saya buatlah ringkasan seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada bahasannya ya, nanti silakan dicek saja. Ini berarti kan kajiannya adalah literasi sebelumnya, tahu pengetahuan-pengetahuan apa yang menjadi fokusnya di dalam soal ini. Ini berarti kan kalau kita kita flashback ke belakang, apakah ini ada di soal SMA atau MA? Jawabannya tidak sejauh ini. Nggak tahu kalau yang kurikulum merdeka nantinya apakah sejauh ini. Kalau sejauh ini berarti bagus gitu. Cuman masalahnya yaitu tadi, siswa kita tidak semuanya mau peduli dengan beginian. Oke. Ini saya selesaikan dulu di bagian ini ya, nanti teman-teman boleh diskusi, tetapi sekali lagi saya tidak akan bisa memberikan jawaban soal-soal ini. Kalau soal begini selesainya bagaimana begitu. Jadi kita berawal dulu. Nanti kalau mau lebih dalam, kita masuk ketemu di oksidasi dengan banyak orang yang mau berbagi. Kalau saya di sini bukan tidak mau berbagi, tapi saya sendiri kesulitan menghadapi soal ini. Oke. Nah, sekarang yang di sini ada beberapa hal yang menurut saya ini literasi juga. Di sini ada istilah-istilah yang mungkin sangat-sangat jarang kita jumpai. Ada istilah deposisi asam. Deposisi ini apa sih gitu? Ini deposisi ini setelah saya cek, ini adalah proses perubahan wujud saja. Ini kan ada proses mengendap, dari gas menjadi cair, kemudian nanti terjadi reaksi dengan air dan sebagainya. Itu proses deposisi seperti itu. Nanti terkait dengan dalil-dalilnya biar dibahas rekan saya berikutnya. Tapi sekali lagi, beberapa di antara pernyataan yang ada ini
Seperti ini ya, atom karbon pada senyawa CO2 memiliki hibridisasi sp. Nah, macam ini kan siswa kita sudah punya bekal mestinya. Kita juga, saya pikir pede ini. Oh, atom karbon hibridisasinya apa begitu. Saya kira pede ya kalau seperti ini ya. Teman-teman saya kira sudah paham lah. Iya. Oke. Nah, yang seperti ini kan paling tidak kalau kemarin Pak Rijal bilang itu mood booster kita bagus kalau menghadapi soal begini. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang membuat kita gagap, waduh, lewat deh gitu. Kalau seperti ini kayaknya, oh ini bisa gitu. Karena ini menjadi satu rangkaian, maka tidak bisa begitu. Beda dengan sistem soal-soal uji kompetensi yang kayak kemarin. Topiknya bisa relatif lebih sempit. Kalau ini jauh lebih luas. Karena namanya integrasi. Integrasi itu bukan hanya bagian bidang tertentu saja, tetapi mulai kimia, fisika, organik, anorganik bisa diaduk jadi satu. Jadi kalau nomor 3 ini kita bisa, nomor 5 ini kita bisa memprediksi gitu. Ya bisa kan semuanya. Yang bagian ini saya kira bisa lah, saya tidak akan bahas ini. Karena teman-teman kan semuanya sudah terbiasa lah mengajar materi-materi ini. Kemudian soal ke-12 ini berapa soal sih sebentar? Nah, tinggal sedikit yang bagian ini. Kemudian nanti kita coba diskusi terkait dengan sistem pembinaan saja. Kemudian soal nomor 12 ini. Kalau kita lihat soalnya, kemudian kita potong tanpa melihat tulisan Al-Qur'annya ini, mengidentifikasi perak dalam lautan sampel secara kualitatif, Hasan menggunakan beberapa regen dengan hasil sebagai berikut. Nah, nanti di sini yang kita bisa selesaikan, nomor 1, bisa kita cek benar apa salah, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4. Nah, yang seperti ini harus punya bekal yang cukup terkait dengan integrasi keislaman. Ini pelajaran bahasa Arab atau Quran hadis yang model-model seperti ini. Kalau kita lihat, saya coba lihatkan ini, yang pertama ini ya. Sampel A mengandung ion perak karena endapan hitam menunjukkan adanya AgOH, terurai menjadi Ag2O. Ini pernyataan benar. Ini cabang apa ini, Mas Arif? Kimia anorganik ya? Anorganik ya, bahasan anorganik. Ya, anorganik. Nah, ini saya bilang, ini acak-acakan nanti, digabung jadi satu. Kemudian, ini sama juga nih, anorganik. Rata-rata anorganik seperti ini. Nah, yang bagian kelima ini enggak saya bahas. Saya tidak tahu persisnya, nanti kalau saya jelasin, saya tidak punya bekalnya akan menyesatkan. Yang tidak ada tulisan dalil-dalilnya integrasi aja saya sering sesat. Nah, yang model ke-13, model soal yang ke-13, ini pembacaan. Jadi, banyak sekali, terutama yang di level provinsi, banyak sekali disajikan gambar-gambar diagram seperti ini. Nah, ini pemahaman siswa, kalau yang ini kayaknya ini cukup di level kesetimbangan kimia. Ini cukup kayaknya, tinggal bisa mengkaitkan tidak gitu. Kita sendiri untuk memahami ini kan, kalau kita lihat ini reaksi kesetimbangan, yang di bawah ini adalah kurva untuk reaksi. Reaksi bukan ini, hasil ya. Ini hasil reaksi, yang di atas ini adalah reaksi. Kan kalau reaksi semakin lama semakin sedikit, hasil reaksi dari tidak ada menjadi ada sampai suatu ketika flat, ini datar, menunjukkan posisinya kesetimbangan tidak mengalami perubahan, kecuali ditambahin temperatur dan sebagainya, dia akan geser, dan gesernya itu akan sebanding gitu ya. Nah, di soal-soal model seperti ini, kalau nomor 2, nomor 4, saya kira ini menurunkan booster semangat kita untuk mengerjain soal kalau tidak punya bekal. Nah, kalau yang pertama ini masih bisa ya. Pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Hanya saja sekali lagi, selama ini apakah kita mengajarkan pembacaan kurva di dalam konsep kesetimbangan? Kan kalau selama ini yang kita ajarkan, apakah energi kita bahas? Apakah hanya konsentrasi? Nah, itu yang kadang-kadang tidak sampai di sana. Kalau di kimia dasar kayaknya sampai ya, sedikit sampai lah. Nah, yang di sini nih. Ini kan laju reaksi. Teman-teman sering nggak mengkaitkan, kalau Pak Arif sendiri sering nggak mengkaitkan antara konsep laju reaksi dengan kesetimbangan? Kan kita ini ya, urut-urutannya kalau ngajar di K13, dari laju kemudian ke kesetimbangan, Pak. Ya, urut-urutannya seperti itu. Hanya kadang-kadang kita mengajar gitu lupa bahwa ini dikaitkan dengan
laju reaksi. Iya. Itu yang sering. Nah, mungkin perlu refresh lagi kita terkait dengan beginian. Suatu ketika nanti kalau ada yang rela berbagi terkait dengan penjelasan beginian, akan bagus sekali di kegiatan oksidasi. Sekali lagi harapannya oksidasi itu maunya adalah setiap minggu sekali. Kalau dulu di PPSKI, saya menginisiasi untuk belajar apa saja terkait dengan kimia, tapi tidak boleh nagih ada sertifikat. Karena kita ini tujuannya kan untuk melakukan penyegaran apa yang di kepala kita, bukan tendensi. Ya walaupun memang ada sih yang bisa berdalih bahwa, oh kita kan perlu. Ya, kita perlu. Tapi sekali lagi itu jangan menjadi yang utama. Oke, ini juga sama. Ini pembacaan data. Di soal KSM maupun OSN, ini kental banget. Kita tidak perlu tahu ini sumbernya dari mana. Kalau teman-teman jelajah, ini akan ketemu nih. Oh, ini diambil dari hasil penelitian, ini dari jurnal. Memang iya, model-model begini kental banget. Tetapi sekali lagi, kita bisa fokus, kita tarik ke belakang. Oh, ini bahasan tentang apa sih? Gitu. Yang model-model begini nih ya. Coba kita cek di sini. Nah, ini pembahasannya ini. Ini terkait dengan apa ini? Terkait dengan kimia di kelas-kelas awal ini. Konversi, satuan, konsentrasi, kadar, dan sebagainya. Terkait dengan itu. Ini kalau kita simak, semuanya masuk. Tentu saja ini dikaitkan dengan data. Kita cari, kalau pH-nya sekian, konsentrasinya sekian, dan seterusnya. Itu dikait-kaitkan. Nah, ini yang mungkin akan diincar oleh pihak perguruan tinggi ketika ujian UTBK. Di UTBK kan tidak ada kimia lagi. Maka logika menganalisis kasus yang tidak pernah ditemui, itu teruji di situ. Nah, di kimia juga sama. Yang model-model begini, kita nyaris tidak pernah kaitkan, kecuali bagi peminat, apa istilahnya, peminat yang level-level tinggi. Kalau siswa kita yang normal kayaknya agak-agak susah untuk bisa mengkaitkan ini. Karena logikanya nggak masuk, literasinya kurang, logikanya nggak masuk, kemampuan berhitungnya lemah. Kalau untuk kita, saya kira ini oke lah. Hanya saja sekali lagi, kalau satu soal ini dikasihkan ke saya dengan data model begini, sepertinya ini entah berapa menit ini baru kelar ini. Kira-kira begitu nggak, Pak Arif? Iya. Jadi proses penyelesaiannya, Pak. Iya, di proses penyelesaiannya. Kita tahu skema atau jalur yang akan kita tempuh nanti akan seperti ini, tetapi butuh waktu. Apalagi kalau ini tidak diizinkan menggunakan alat hitung, wah, bisa kacau ini. Jadi tantangannya itu di situ. Ya kalau kita sudah sering menghadapi model variasi soal, saya yakin dari banyaknya soal-soal yang kita hadapi itu sedikit banyak akan bisa menstimulasi kita ketika mempelajarinya. Bahkan kita akan lebih baik lagi kalau kita sampaikan ke siswa kita atau ke rekan kita. Ini akan lebih kental, lebih nempel di kepala kita. Jadi kalau kata-kata ini soal sulit, itu karena kita belum pernah ketemu, atau kalau kita ketemu kita menghindar, akhirnya kita tidak bisa kenal, dan tidak bisa. Itu yang saya alami. Ya, solusinya ada. Saya tidak akan sekali lagi, tidak akan membahas satu-satu. Oke, sampai di sini dulu. Saya kira mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Ini nanti akan saya coba sampai di level provinsi. Menunjukkan saja, teman-teman bisa cek sendiri linknya tadi ya. s.id/ksm-1, 2, 3, sampai 6. Sampai di situ dulu. Pak Arif, bagaimana? Nanti kita lanjutkan ke variasi yang lain. Gimana, Pak, jadinya? Mungkin ada tanya-jawab dulu, sesaat. Ya, mungkin ada yang perlu tanya-jawab. Sebentar saya akhiri share-nya. Oke, siap. Bapak Ibu, kami buka sesi itu tanya-jawabnya terkait dengan sekilas materi yang disampaikan oleh Pak Un tadi, terkait dengan mungkin bisa jadi sebagai itu ya Pak, apa konsep dasar kita untuk menjelajah soal-soal terkait dengan KSM atau OSN ya jadinya ya. Jadi tadi terkait dengan berbekal konsep dasar kimia, itu kita bisa membuka buku-buku kimia dasar atau buku kimia organik yang seperti disampaikan oleh Pak Urip. Kemudian kita bisa berdiskusi berupa forum dengan guru atau siswa yang di luar sana. Kemudian kita juga bisa menelisik terkait dengan jawaban soal sulit, pasti dengan googling seperti itu. Dan yang keempat tadi,
kita bisa menjelajah dengan variasi soal kimia, bisa dari luar negeri, tadi sudah disampaikan ada yang dari India, kemudian dari beberapa negara lain. Gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau kita diskusikan terkait dengan hal tadi, silahkan untuk bisa raise hand terlebih dahulu. Tadi sempat saya baca Pak Urip di kolom chat ada yang menyampaikan di awal-awal tadi bahwa saya lihat dulu. Tadi ada yang menyampaikan bahwa ini, oh iya, untuk KSM terintegrasi kesulitan bertambah karena tidak menguasai bahasa. Oke. Untuk menyelesaikan soal KSM dibutuhkan kolaborasi dengan guru bahasa dan guru bahasa Arab dan guru Quran. Seperti itu. Memang betul ya Pak ya? Ya, seperti tadi yang saya katakan, Iya. saya aja membuat pembahasan itu harus ada punya teman, ada yang teman Quran hadis, yang ngajak teman Quran hadis, ada yang bahasa Arab. Sehingga kesalahan kita menjawab soal itu bukan di konsep kimianya kemungkinan, karena kunci yang diberikan oleh teman kita mungkin nggak cocok. Misalnya ada fiil apa dan sebagainya, itu berapa biji hurufnya, ini ada berapa biji. Nah, yang salahnya itu di bagian situ, sehingga agak-agak susah buat kita gitu. Tapi sekali lagi, kalau sampai ada siswa yang sukses, ada teman-teman kita yang sukses membimbing itu salut jempol 10 kalau saya bilang ada itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan menuju ke sana semuanya. Dan nanti mungkin akan dibahas tuntas lebih terkait dengan integrasi itu, karena kalau saya melihat di Juknis Pak, itu sekarang ada tiga item, ada sains murni sendiri, kemudian ada sains yang terintegrasi keislaman itu sendiri, kemudian ada tambahan ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya, ada sains terintegrasi budaya. Itu mungkin yang di tahun 2024 ini sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Di samping juga ada perbedaan dengan jumlah peserta sama kategorinya ya. Mungkin sekarang juga ada yang beregu dan ada yang individu seperti itu. Betul. Tapi bekalnya sama itu. Sama ya, Pak, ya? Iya, maksud saya bekalnya kalau kita menguasai yang tadi itu, kita secara dari sudut guru, kalau kita mau membina kan kita tetap harus apapun modelnya, apapun variasi kombinasi dan sebagainya. Kalau sudah menguasai itu tadi, kayaknya keren. Secara akademisnya ya, secara kimianya saja. Kalau sudah terintegrasi, saya angkat tangan juga. Termasuk saya kayaknya, Pak. Ya. Jadi kalau membuat pembahasan itu, sekali lagi teman-teman, saya sudah sampaikan beberapa kali di forum-forum yang terkait baik OSN maupun KSM, kayaknya nggak tepat kalau saya suruh bedah soal. Saya itu sekali lagi tertantang saja, ini ada soal sulit, nah saya nggak bisa, saya suka. Cuman ya itu, ketika saya suka, tentu saja saya harus menggaulinya sampai betul-betul dia takluk. Kalau tidak takluk, ya harus takluk. Bagaimana caranya? Entah waktunya setahun, 2 tahun. Sampai itu yang pembahasan tuntas ya artinya, Pak. Betul. Ya? Itu yang saya jalani. Artinya apa? Saya sendiri merasa bahwa kemampuan teori kimia saya itu lemah, apalagi prakteknya begitu. Maka kalau nggak saya tuntaskan, kayaknya nggak bisa mati penasaran. Mati penasaran. Iya. Bahkan maaf saja ketika di WC pun gitu, itu kita mikir itu soal kepikiran ya, Pak ya? Iya. Ini kan harusnya gitu, begini kok nggak bisa gitu. Atau bahkan coba cari yang di sini, jangan-jangan yang di sebelah sini. Itu paling tidak yang saya sampaikan ini adalah bagaimana caranya kita sebagai guru bisa mendapatkan solusi. Ya, triknya itu yang saya bagikan. Kalau pembahasan soalnya, sekali lagi, kalau secara refleks, maaf saya tidak bisa mungkin. Nanti kalau ada yang mengajukan dalam bentuk soal, nanti saya colek saja Kang Rijal gitu. Kalau beliaunya hadir, kalau tidak hadir ya PR. Selamat bertemu di oksidasi malam Sabtu. Nah, kita cari bareng-bareng. Saya pikir itu lebih intens ya. Kalau teman-teman mengharapkan, wah kalau soalnya begini, solusinya seperti ini, kayaknya nggak cukup. Karena satu soal saja kalau kita dalami, kalau pengalaman saya, satu soal itu bisa 15 menit itu baru kelar. Kalau saya, jadi kalau siswa kita kemudian bisa mendapatkan solusi yang dalam waktu singkat, canggih banget itu. Nah, nanti teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada grup di WA
beberapa teman kita sudah ada yang gabung di sana, grup yang diskusi soal-soal OSN, itu bagus-bagus. Bahkan ada siswa yang sudah masuk di level internasional juga ikut di sana. Yang sedang masuk pembinaan level internasional ada di sana. Yang sudah lulus yang lulus dapat medali itu juga ada di sana. Jadi kalau kita tidak bisa gitu, gedang belajar itu. Itu belajar instan sih model seperti itu, karena langsung ke persoalan terus dikasih solusi, dan mereka itu canggihnya refleks, mereka akan jawab soal, wih kok bisa gitu ya, pinter bener memang ini. Nah kalau saya Langsung ya Pak sampai ya. besok baru kelar. Iya. Nah itu saya pikir manfaatkan itu teman-teman. Kalau kita mau upgrade diri dari situlah. Ya kalau kita nggak kita sungkan gitu ya. Kayak saya akun saya kan otomatis nama saya yang muncul di situ. Agak-agak malu lah, kita tanya masa gitu nggak bisa gitu kan. Nah, kalau saya menyimak ada pembahasan begitu. Nah ketika kita bisa ya kita coba memberikan solusi pandangan kita saja. Jadi tidak, karena kalau kita di sana levelnya kita tuh selevel, baik siswa maupun guru tidak ada bedanya. Jadi kalau belajar itu asik di situ. Jadi tidak ada yang jadi, kalau kita kan sebutan narasumber padahal sumbernya gersang gitu, nggak ada. Jadi ya begitulah. Jadi Kita di sana itu saling melengkapi, saling berbagi, saling sharing gitu ya Pak ya, saling ya betul. Kalau saya sharing tekniknya, teknik bagaimana iya. untuk untuk bisa menyelesaikan soal gitu. Sekali lagi teman-teman jangan menyerah. Tapi saya paham sih kalau ya nggak terkecuali sih kalau ibu-ibu kan banyak alasannya sibuk ini itu sudah pastilah. Karena saya juga punya pasangan yang bina Olimpiade Matematika di SMP, ya banyak saja alasannya, sibuk ini ya sama. Laki-laki juga sama sih kalau kita jadi guru. Tapi sekali lagi kalau punya impresi dalam melihat soal, keren nih, selesai nih, harus selesai nih gitu. Entah ya sekali lagi tadi berapa hari baru selesai. Iya. Seperti itu. Ada lagi, Mas Arif? Ada ini Pak, ada satu pertanyaan atau pernyataan ini. Kalau berdasarkan Juknis 5 nomor dari Bu Sri Astuti, mantan atau raja, ada Juknis terkait dengan KSM nomor terintegrasi keislaman 5 nomor, terintegrasi budaya 5 nomor mungkin ya Bu ya. Kemudian yang pure murni atau sains murninya itu 15 Pak. Apakah 15 soal itu nanti kira-kira mirip ya sama dengan soal OSN? Gitu. Saya amati iya. Jadi kalau teman-teman melihat pembahasan soal OSN, yaitu kurang lebih sama. Bahkan saya sudah mendapatkan beberapa soal, itu mereka adopsi dari OSN tahun-tahun sebelumnya, baik level provinsi, kabupaten. Itu ada yang diadopsi di KSM. Saya ketemu beberapa soal. Karena kalau googling itu pasti ketemu kan, iya. Teksnya ini, masuk, ada gitu. Jadi di situ kalau kita mau belajar. Saya yakin sih kalau yang bagian murninya kurang lebih sama. Bahkan sekali lagi teman-teman, jangan heran nanti, ini trik ya, kalau saya selama ini mencoba menyelesaikan soal karena tidak bisa secara logis, kepala saya nggak bisa nerima, tinggal di copy tulisannya di soal, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, insya Allah akan ketemu banyak soal yang diadopsi dari luar. Karena sekali lagi, mungkin karakternya sama ya dengan kebanyakan guru, bahwa membuat soal itu sebenarnya bukan membuat, tapi mengadopsi, memodifikasi, kemudian memakai. Nah, itulah mungkin salah satu alasan mengapa soal-soal kita itu tidak terpublikasi secara terbuka. Barangkali secara ilmiah itu bisa dituntut orang, karena itu soal dia kok diambil, dipakai tanpa ada izin. Gitu. Nah, kita ini termasuk saya itu nakal. Pokoknya tak kasih situ. Tujuannya satu saja sebenarnya. Tujuannya adalah agar siswa kita atau siswa Indonesia itu punya sedikit tambahan referensi secara cukup lengkap dan berbahasa Indonesia. Karena kelemahan kita juga di bahasa ya. Apalagi kalau sudah ada soal yang tulisannya Arab, ini full, dibaca ada yang full artinya apa? Ada yang full kan kemarin? Ada yang full ada. Iya, itu dia. Oke. Ada lagi? Pak Arif, kalau belum kita lanjutin dulu ke yang tadi. Boleh. Jadi lanjut dulu Pak Nurif, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit Pak. Oke, 20 menit lagi. Sekarang saya coba share screen ulang. Boleh, yang tadi, ini saya kalau share screen tuh maunya semua, jadi nggak tertutup-tutup. Nah, sekarang ini yang kedua, nih soal-soal berikutnya nih.
Kalau teman-teman lihat, ini kan soal, wah ini materi kimia karbon yang bagian minyak dan iya minyak bumi dan gas kan ya. Kayaknya familiar banget deh soal-soal seperti ini gitu. Nah sekarang kalau kita terus ke bawah dan ya soal-soal model seperti ini harusnya siswa kita yang sudah yang sudah menerima bahasan tentang minyak bumi dan gas ini pasti bisa. Ya begitu Pak Arif ya. Model Iya begini Pak, kan jelas ya ini ya. Oke lah itu ini sifat fase minyak bumi ya. ya ini levelnya kan tidak terlalu tinggi nih kalau di level C atau level apa namanya yang sekarang itu. Level kognitif ya. Ya, ini level kognitif saja. Saya kira ini bisa semua, tidak ada masalah. Nah, yang di sini, berikutnya yang nomor 17 ini, coba kalau kita cermati di sini terkait dengan ada laju reaksi yang dikaitkan dengan konsentrasi. Nah, soal-soal seperti ini juga masuk di bahasan, saya kebetulan nggak ngajar kelas 11 di kurikulum Merdeka, tapi masih di kurikulum 2013, yang model begini siswa kita mestinya bagi yang disiapkan untuk ikut OSN atau KSM, ini pasti bisa. Bisa kan kira-kira ya? Ini kan yang ditanyakan variatif nih. Tentu harus buat persamaannya dulu, persamaan laju reaksi. Ya, Setelah ketemu order reaksi, kita bisa mengaitkan ini dengan kalau ini tetap, ini dinaikkan 3 kali, reaksinya menjadi berapa kali. Ini saya kira soal SMA lah, soal MA, soal bahasan kita sehari-hari. Saya kira tidak terlalu rumit. Hanya saja di sini ada kemampuan kognitif yang teruji di sini. Yang bagian D, satuan konstanta laju reaksi ini. Nah, yang model seperti ini, kan ini kognitif ya. Yang kalau siswanya hafal, kalau orde 1, orde 2, itu satuannya apa, untuk satuan laju reaksi itu juga bisa ini, artinya sudah nggak masalah ini. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, saya nggak bahas ya. Kemudian yang nomor 19, ini pembacaan diagram. Jadi diagram model-model seperti ini, biasanya juga beberapa kali muncul ini. Ya, dulu waktu zaman UN ini muncul. Di KSM atau di buku-buku yang kita pakai juga sering muncul ini. Terkait dengan, sifat-sifat periodik. Unsur ya. Nah, kimia unsur lah ini, sifat periodik, energi ionisasi. Kalau kondisinya melonjak jauh, berarti ini sebelumnya sudah stabil. Karena kalau sudah stabil, dia akan melepaskan elektron, akan semakin sulit, sehingga energi ionisasinya semakin tinggi. Nah, kayak gitu, ini juga sudah terbiasa ini. Saya pikir yang bagian akademis, apa sih istilahnya tadi, sainsnya, ini udah punya bekal. Jadi kalau kita kayaknya udah bisa semua lah menganalisis ini. Ya kan? Iya. Pak Arif, ternyata yang benar, urutan jari-jari atom ketiga unsur tersebut adalah seperti ini. Nah, model seperti ini kan kayaknya bisa ya? Iya, jadi ada hubungannya dengan konfigurasi juga bisa ya itu ya Pak ya. Iya, konfigurasi memang. Nah, ini kan ada bahasanya ini dan seterusnya. Saya kira ini bisa. Siswa kita bisa diajak mikir, tidak terlalu level tinggi. Yang ini levelnya cukup lah. Cuman ya itu, mengamati ini kalau kita sendiri tidak pernah menyampaikan ini dalam bentuk diagram model begini, ya siswa kita gagap. Kita saja sendiri menyimaknya juga apa ini gitu. Tapi saya kira teman-teman baca di posisi grafiknya gitu Pak. Iya. Jadi startnya dari mana dan seterusnya. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, ini yang model seperti ini diambil dari jurnal ini, dari jurnal, tapi kita fokusnya adalah di pembacaan atau kemampuan membaca grafik, kemampuan membaca grafik saja. Nah, yang di sini model-model seperti ini kalau kita lihat terkait dengan data dan pertanyaan, ini logika betul yang dipakai. Kemampuan menalar. Kalau datanya seperti ini, kemudian dikaitkan dengan ini bagaimana? Kan gitu ya. Korosif pada material baja karbon di dalam larutan air laut terjadi secara merata, sedangkan pada paduan logam tidak merata. Nah, ini kan membandingkan antara dua ini. Ini air laut. Oke. Nah, ini membandingkan sebenarnya. Sebelumnya berapa, sekarang berapa. Kayak gitu. Ini juga sudah ada pembahasannya, saya tidak akan detail satu-satu. Nah, yang ini. Kalau tadi bahasa Arab.
Sekarang bahasa Inggris. Ini juga full bahasa Inggris ternyata Pak juga. Ya, saya kira ke depan yang 2024 juga akan beginilah. Tipenya tidak, kalau kita lihat kan dari 2022, 2023, variasinya kurang lebih sama. Ya, begini-begini ini. Iya. Agar mengurangi pemanasan global dan seterusnya. Ini seperti ini kan siswa harusnya, ya bahasa Inggrisnya sih harus cukup. Kalau yang tadi bahasa Arab, kalau ini bahasa Inggrisnya. Buat kita yang nggak bisa bahasa Inggris, saya kira nggak semuanya lah ini kata nggak bisa kita pahami. Ada beberapa yang tidak kita pahami sih, tapi kita bisa memperkirakan ini artinya pasti ini nih, gitu kan. Terbiasa lah, kalau kita sudah S1 kayaknya bahasa Inggris sedikit banyak, pasti sudah bisa semua yang begini. Ya sekali lagi banyak yang lobang kayak saya ini kan, ini apa ya bagian ini apa artinya, itu pasti nggak bisa. Tapi konsep-konsep yang ada ini sekali lagi tidak terlalu membutuhkan kemampuan kimia yang cukup tinggi, tetapi cukup menyimak dari konteks soal ini, jadi ini tentang apa, kemudian bener nggak sih ini, gitu. Nah, yang ini, kalau melihat struktur ini, yang model organik ini ya, ini kayaknya sih soal ini sangat-sangat familiar. Bentuk begini kan familiar banget ini, Pak Arif. Iya. Sangat familiar kalau sudah bahas kimia. Kelas 12 ya. Ya, betul. Tentang lemak, tentang lemak. Nah, ini familiar banget ini. Nah, kalau dikaitkan ke soal ini, reaksi hidrolisis. Hidrolisis berarti kan pemecahan apa namanya? Reaksi dengan air ya, pecah gitu ya. Menghasilkan senyawa sebagai berikut. Nah, ini putusnya di mana gitu. Ini harus paham kalau di bahasan di SMA apa di MA itu kayaknya ini sudah dapat deh, siswa kita harusnya sudah dapat. Harusnya. Bahkan kita pun juga sudah tahu sih. Ini kan nggak mungkin dong potong di bagian sebelah sini, bagian sebelah sini, ininya enggak kan nggak mungkin. Nah, di sini kan kalau kita kaitkan mana yang paling mendekati gitu kan. Nah, di sini sudah ada. Nih, kalau saya sih ada penjelasan yang model gini, reaksi hidrolisisnya begini. Oh, pecahnya di bagian mana nih? Di bagian sebelah sini. Nanti ini ketemu dengan apa namanya? Dengan OH dari air, ini ada H masuk dan sebagainya akan jadi seperti ini. Nah, ini tinggal menganalisis. Ini kalau jelasin begini kayaknya masih lah kita oke, bisa gitu kan. Ya, masih bisa. Ya, hanya saja di sini kemampuan siswa menganalisis struktur dalam bentuk terbentang, agak terbentang ini kan ya. Dengan begini, kadang-kadang siswa kita sendiri gagap gitu. Ya itu terlepas dari kita mengajarkan atau tidak, tapi sekali lagi mestinya kita kenalkan juga lah. Makanya kalau sudah masuk bahasan kimia organik seperti dulu di kegiatan PKB, mau nggak mau kita harus menggunakan aplikasi macam Chemscape. Jadi kita lebih mudah memahaminya, menunjukkan ke siswa. Nah, urusan teknis, bagaimana membuatnya ini dan sebagainya, ini soal waktu saja. Sejauh mana kita ingin tahu, maka ketemu jawabannya. Tapi kalau kita, ini sulit nyoba, nggak bisa selesai, sudah. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Seperti pernah dulu saya cerita ketika belajar Jmol. Jmol itu saya kenal sejak tahun 2003, kenal Jmol. Tapi ya gitu, nyerah. Sudahlah. Baru saya bisa setelah 2019. Mengendap sekian tahun, dari 2000, belasan tahun. Ternyata sebenarnya ini ya, bisa gitu loh. Jadi kemampuan kita itu yang membuat kita bisa lanjut apa tidak. Sama juga yang lain lah semuanya lah. Kalau kita ingin bisa mendapatkan pasangan yang baik menurut kita, kemudian kita sudah dapat, kira-kira itu kejar sampai dapat, jangan menyerah, ketemu kita jodohnya. Betul, harus tuntas pokoknya. Ya, intinya tuntas memang iya, intinya tuntas. Cuman buat kita, karena guru kan tidak ada beban dalam artian dikejar deadline ini harus selesai dalam waktu singkat, itu lebih leluasa kita belajarnya. Dulu ketemu soal ini nggak bisa, gimana ya, cari lagi sampai dapat. Itu saja, jadi semua itu kita punya bekal, kita punya potensi untuk sampai di situ gitu. Iya, Pak. Integrasi. Oke, lanjut yang terakhir ini yang isian untuk yang model KSM Kabupaten. Jadi sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, saya minta maaf, saya tidak akan bahas soal ini satu persatu, tapi variasi, hanya ngobrol-ngobrol saja di sini. Kegiatan yang sesungguhnya itu dioksidasi. Yakinlah dioksidasi semuanya akan baik. Semuanya ada impresi ketika menghadapi 1-2 soal, waktunya selama sekian kali pertemuan. Nggak apa-apa, tapi kita tuntas. Jadi kita tuntaskan di sana. Ya, ini model
ini masuk juga apa namanya redox ya ini ya. Redox masuk, kemudian Iya, studio audio iya masuk semuanya. masuk semua. Stomatris juga masuk, iya. Hanya dia tulisannya kecil sekali nih. Yang kurang lebih sama lah ini kalau yang di apa soal AKG tulisannya kecil-kecil, kita disuruh memprediksi sendiri ini angkanya berapa gitu. Nah, ini harus familiar. Sekali lagi, ini memang bukan untuk siswa biasa, ini adalah untuk siswa yang memang disiapkan untuk KSM, sehingga siswa harus, motivasinya tuh harus muncul dalam diri siswa sendiri. Saya punya beberapa siswa yang punya motivasi yang luar biasa gitu, tidak mesti ketemu saya, tidak mesti tanya ke saya, dia dapat jawaban. Dan itu ada yang sampai di KSM nasional, walaupun tidak dapat medali dulu waktu di apa namanya di Pontianak kalau nggak salah itu. Itu siswanya memang luar biasa gitu loh. Saya hanya tinggal sodorin data, buku, pelajari kalau nggak bisa tanya. Itu siswanya memang luar biasa. Tapi ada siswa di periode-periode berikutnya, kita itu kayak apa ya, kayak nggak habis. Pokoknya ini coba ini diajari satu-satu, tetap nggak bisa. Karena apa? Syarat untuk siswa bisa itu tidak terpenuhi. Jadi prasyaratnya itu hilang. Buat kita kan mungkin kita sudah mencoba belajar ini, belajar itu, kita ya gurunya. Begitu kita turunkan, nggak nyampe. Jadi ilmu kita itu nggak sampai karena siswa sendiri tidak ada keinginan. Ini yang beratnya kan di situ. Saya kira banyak teman-teman yang mengalami hal yang serupa. Ini terkait dengan apa ini? Asam basa, kemudian dikaitkan, ya, asam basa ya? Iya, Pak. Hidrolisis garam. Ini bisa, yang begini ini bisa. Kita bisa, apa namanya, bisa prediksi. Karena banyak variasi soal yang kita temui di buku-buku atau modul yang sudah kita buat. Ini pasti akrab sekali. Ini nggak ada masalah. Hanya ketika masuk ke bagian ini dianggap kata asumsi-asumsi itu kadang-kadang kita sering lupa. Siswa kita juga sama. Sama juga. Nah, yang ini juga model murni ya ini ya. Model murni. Ini termokimia nih. Termokimia. Iya. Ini bisa. Siswa kita mestinya bisa. Artinya dia punya bekal dari materi pelajaran di level MA itu sudah cukup. Sudah cukup. Apalagi kalau dia menguasai materi fisika kan ada ya yang model seperti ini. Saya sempat ngajar berapa bulan itu fisika yang kemarin, pas ada materi begini, saya dulukan ini karena barengan dengan materi kelas 11 tentang entalpi, tentang perhitungan kalor dan sebagainya, sama. Ini kurang lebih sama. Ada tumpang tindih gitu. Nah, yang begini nih, yang nanti perlu dibahas ekstra ini. Jumlah alif lam samsia pada ayat tersebut. Ini kimianya kita dapat. Tetapi yang ini kan kuncinya di bagian ini, X-nya ini. Mana yang sesuai gitu. Nah, ini sehingga buat kita yang kalau guru dengan seperti saya bukan basis pesantren, tidak basis dari MAN sebelumnya, dari SMA umum, ya ini ya angkat tangan gitu. Karena kuncinya di X itu, Pak, kuncinya. Ya. Dan kebanyakan di situ. Kebanyakan kalau yang sudah terintegrasi modelnya seperti ini. Sebenarnya ini saya tahu sih kalau kita semuanya juga paham. Sebenarnya ini adalah yang diuji bukan hanya kimianya, tetapi pengetahuan agamanya. Hanya itu. Jadi integrasinya itu bukan integrasi yang sifatnya atau macamnya seperti kalau biologi dikaitkan dengan Al-Quran. Itu erat banget. Kimia beberapa ada yang erat. Kalau yang sudah seperti ini rasanya kan tinggal menguji kemampuan dia di dalam pemahaman kimia dan pemahaman bahasa Arab atau Quran hadis. Tidak lebih dari itu. Kimianya paham, kita siswa juga paham sih kalau yang seperti ini. Tapi kalau kuncinya di X tadi, wow, lewat sudah. Nah, seperti ini nomor 9, ini soal flat. Ini khas banget nih kalau sudah ngajar kelas 11, kelas 12, ini pasti beres, ini tuntas. Ini tuntas. Oke. Ini organik saya kira. Ini juga tidak ada integrasinya, hanya saja ada pengantar sedikit begitu. Sains murni juga. Ya, sains murni, tapi sebenarnya ini materi kelas-kelas awal ini. Hitungan kadar, massa, dan sebagainya, ya kan? Ya, Pak. Bukan soal yang wow gitu, bukan. Kalau wow-nya tuh ketemunya di level provinsi. Ini juga sama, ini murni. Hanya saja di sini dikaitkan dengan sifat koligatif. Sifat koligatif. Ini murni, ini sebentar.
Oke, nggak ada masalah ini. Saya menakar diri saya. Kalau saya ini paham, soal ini paham, insya Allah tinggal waktunya berapa menit saja. Butuh waktu saja. Nah, teman-teman kalau mengajari ke siswa kan mungkin perlu ini ya, perlu persiapan membaca ini dulu dan sebagainya, mencoba sendiri gitu. Nah, kalau saya biasanya refleks saya, yang seperti ini refleks. Bukan berarti kita sudah bisa banget, tetapi sesekali kita menguji pemahaman kita, sehingga ketika pada saat mengajari ke siswa, terus kita ada nggak paham, kita bilang nggak paham, jadi kita nggak menutup bahwa kita nggak bisa juga. Jadi siswa kita akhirnya, oh guruku ya nggak iso, kalau guruku nggak iso berarti terus dipelajari bisa, berarti aku pun bisa. Harapan saya sih begitu maunya. Tidak akan pernah kalau ada siswa yang menunjukkan, oh guru gini nggak bisa, nggak ada. Siswa kita baik-baik kok. Apalagi kalau sudah diajari agama, tata krama, saya pikir oke. Ini materi kelas awal, saya kira. Ya mungkin beberapa siswa ini karena mungkin kurang latihan, mengerjakan soal yang sederhana gini nggak bisa. Mungkin beberapa teman juga sama sih. Ini kan kalau ditanya ini namanya apa gitu, nama IUPAC-nya apa, tapi kan menjawab nama IUPAC-nya itu dasarnya kan ke sini. Dari rumus dulu ya Pak? Ya seperti biasa, rumus empiris, rumus molekul, ketemu. Oh kalau begitu yang paling mendekati yang mana gitu. Ini bisa lah, ini familiar. Ini kalau level di bisa HUTS bisa sih dimainkan di HUTS di kelas-kelas awal ini ya. Ini elektrolisis juga. Jadi dari soal yang tahun 2022 ini yang ke level kabupaten, porsinya itu kayaknya imbang deh. Imbang. Teori-teorinya ada, kemudian ya mulai dari apa namanya? Level SMA itu muncul semua. Terus kalau yang levelnya agak sedikit tinggi itu mungkin karena pembacaan grafik, pembacaan data kayak tadi. Itu sebenarnya kemampuan literasinya kayaknya yang dikejar. Kalau yang seperti ini kan tidak, kita sudah tahu lah ini kira-kira berapa gitu. Karena di kelas 12 ini sudah dibahas juga yang model beginian. Iya. Oke. Ini sama sebenarnya. Kuncinya di bagian sebelah sini tadi. Kalau melihat soal ini, apa nih? Oh ya, integrasi ini ya. Oke. Ini sain murni ini saya kira. Iya. Nah, sain murni, kadar juga. Jadi sebenarnya kalau di KSM yang tahun 2022 ini, sebenarnya kimia dasar betul yang paling banyak kimia dasar. Level SMA, level MA itu materi kita kayaknya cukup. Mungkin bisa lah, di luar dari integrasi ya. Mungkin kita bisa sekitar 75% menjawab. Siswa kita yang sudah kita bimbing itu mestinya bisa. Bahkan kita pun kayaknya bisa lah. Cuman bedanya kan kita mengerjakannya itu, kan bukan kita yang menghadapi soal. Waktu kita yang cukup leluasa. Kalau siswa kita tekanannya tinggi. Kita saja kalau tekanan tinggi ini ampun dah. Nah kalau pengen, ya, kalau pengen tahu solusi menghadapi tekanan-tekanan berat model begini, nanti referensi saya Kang Rijal. Itu yang banyak bisa cerita. Kang Rijal bisa aktif kah sekarang? Sebentar saya sapa dulu Pak Rijal. Oh, masih belum, Pak. Oke. Lanjutkan tinggal sedikit ini yang bagian ini. Lagi. Oke. Ini sama ya nih, bersifat aktif, mudah reaksi dengan air. Nah, yang model seperti ini, tetapkan kesetimbangan. Ini juga masih bisa. Bisa kan Pak Arif ya? Bisa ya yang ini ya? Perhitungan. Ya, masih. Ya, teori. masuk lah. Masih. Materi MA itu masuk, yang ini masuk. Tidak terlalu membebani pikiran kita. Ini sudah integrasi, bagian bawah kita paham lah ini ya. Hanya konsep mol saja ini masuk. Kemudian yang 30, ini juga sama. Ini juga sains murni. Ya, sains murni. Jadi kalau saya yakin kalau modelnya yang sains murni seperti yang tahun 2022, kita sebagai guru yang sudah lulus S1 kayaknya cukup bekal untuk menemani siswa kita menghadapi soal-soal yang model seperti ini. Hanya kita sekali lagi mungkin perlu ya mengumpulkan soal soal KSM tahun sekian, terus kita carikan bandingan soal ini mirip dengan ini, solusinya akan sama dan seterusnya. Itu yang perlu kita lakukan analisis saya kira. Ada yang mau didiskusikan dulu, Pak Arif? Bentar, Pak. Bapak Ibu. Video terbaru dari channel